Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Doni. Saya mahasiswa Dr. Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang. Berikut ini saya akan membagikan video yang merupakan tugas dari mata kuliah Ekologi dan Perubahan Lingkungan Global. Berikut ini saya akan membahas mengenai pengolahan air limbah di rumah potong ayam dengan menggunakan asap cair sebagai disinfektan organik. Seperti yang kita lihat di gambar berikut, adalah kandang-kandang ayam broiler yang saat ini makin bertambah banyak dikarenakan permintaan akan ayam hidup di Indonesia yang akan disuplai ke rumah potong ayam itu akan semakin banyak dan meningkat dari tahun ke tahun. Pembangunan rumah potong ayam merupakan solusi yang terbaik saat ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan konsumsi daging ayam di Indonesia yang tiap tahun terus meningkat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik yang mencatat bahwa konsumsi daging ayam ras atau ayam kampung oleh penduduk Indonesia dalam seminggu pada tahun 2023 adalah sebesar 44.355 ton. Di rumah potong ayam, proses yang pertama-tama dilakukan adalah penggantungan ayam, kemudian proses pemingsanan dan proses pemotongan leher ayam yang dilakukan secara manual untuk memenuhi kaidah halal. Kemudian adalah proses penirisan darah ayam. Kemudian proses yang selanjutnya adalah proses yang dilakukan secara otomatis, yaitu pencelupan ayam di air panas, kemudian proses pencabutan bulu, dan proses pengambilan jerohan ayam. Output dari rumah potong ayam ini menghasilkan ayam karkas, menghasilkan boneless ataupun parting yang bisa dijual secara fresh ataupun dibekukan. Semakin banyak kapasitas potong di rumah potong ayam akan menimbulkan beberapa permasalahan baru. Antara lain adalah pengolahan air limbah dari hasil pengolahan ayam di rumah potong ayam tersebut yang mengandung berbagai zat organik dan anorganik yang berpotensi untuk mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Ini kita lihat instalasi pengolahan limbah di rumah potong ayam. Kita menggunakan ekualisasi, pengendapan awal, kemudian ini adalah bak untuk bakteri anaerob, dilanjutkan oleh aerob, proses aerobik, kemudian pengendapan akhir, dan proses untuk bak untuk disinfektan. Ini yang kita lihat ini adalah untuk aerasi yang bertujuan untuk menurunkan nilai POD dan untuk nitrifikasi. Ya, oke, kita lihat baknya. Untuk kapasitas di rumah potong ayam ini sekitar 6-8 truk per hari. Kemudian ini adalah bak untuk pengendapan terakhirnya sebelum nanti akan dibuang ke saluran pembuangan. Kita lihat saluran pembuangan diletakkan di belakang. Ya, oke. Ini berbatasan langsung dengan sawah, yang mana air hasil pembuangan di rumah potong ayam ini jika diolah dengan baik itu sangat bagus dan sangat subur untuk tanaman karena mengandung protein-protein yang sudah diuraikan sehingga dia mudah untuk diserap oleh tanaman. Yang di sini adalah contohnya padi. Kita lihat padinya bagus, oleh pemilik disalurkan ke sawah yang ada di belakangnya. Untuk menghilangkan bakteri-bakteri patogen yang ada di air hasil pengolahan air limbah, biasanya yang digunakan adalah kaporit, baik menggunakan kaporit tablet, kaporit granul, ataupun yang paling umum adalah kaporit cair. Penggunaan kaporit cair ini, jika tidak disertai dengan dosis yang benar, akan menimbulkan senyawa-senyawa yang sangat berbahaya, seperti contohnya adalah trihalometan. Oleh karena itu, dilakukan percobaan dengan menggunakan asap cair dari tempurung kelapa yang merupakan organik disinfektan, yang merupakan hasil dari proses pirolisis, pembakaran pirolisis dari tempurung batok kelapa sebagai organik disinfektan untuk menggantikan proses disinfektan di limbah menggunakan kaporit. Proses disinfektasi ini menggunakan dosing pump untuk mendapatkan dosis yang sesuai dengan yang kita harapkan. Penggunaan asap cair untuk menggantikan kaporit untuk proses disinfektan di pengolahan air limbah ini memerlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan dosis-dosis yang tepat
Karena menurut penelitian kami, dengan dosis-dosis tertentu bisa berpotensi untuk menaikkan COD dan VOD pada hasil akhir limbah. Demikian paparan singkat dari kami. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.